balik lagi sama Sofi di King Gallery Channel 2. Nah, kali ini Sofi pengen mengcompare lagi dan lagi kedua unit yang ada di kanan dan kiri Sofi ini. Yang satu mobilnya dari MPV, yang satunya SUV guys. Pengen tahu keseruan dan kelengkapannya seperti apa? Jangan sampai skip dan jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Langsung aja kita masuk ke inti videonya guys. Kita mulai dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan Sofi ini, Sofi punya Xpander Exit AT Silver tahun 2019. Untuk speknya dia tahun pertama, kilometernya masih 5.000, pajaknya dia bulan 3 2022. Wah, dengan tahun 2019 kilometer masih 5.000. Ini mobil MPV, mobil keluarga yang paling nyaman juga tentunya dari Mitsubishi Xpander ya. Dan untuk sebelah kiri Sofi di sini Sofi punya Honda CR-V RM3 AT hitam tahun 2013. Untuk speknya dia tahun pertama, kilometernya dia sekitar 100 ribuan, pajaknya dia bulan 6 2022. Nah, ini mobil SUV yang paling laris di Honda juga, kayak CR-V itu paling laris banget untuk Honda ya. Dan langsung aja kita mulai. Untuk bagian headlampnya CR-V ini dia semuanya masih halogen ya, sampai ke fog lampnya pun dia masih halogen. Dan untuk fog lampnya dia di framing dengan list chrome gitu ya. Dan untuk grillnya dia two tone color, ada warna hitam dan ada aksen list chrome-nya juga. Dan untuk Xpander dia lampunya lampu LED dan dia juga sudah ada lampu DRL-nya juga. Dan untuk grillnya dia khasnya Xpander ya, dari Xpander Sport, Xpander Ultimate, dia hampir sama. Untuk bagian depan mukanya ini seperti ini ya, jadi kurang lebih sama. Dan ada fog lamp-nya juga, fog lamp-nya dia masih halogen dan frame-nya warna hitam gitu ya guys. Oke, sekian kita sudah melihat tampak depan. Daripada kalian penasaran untuk bodi sampingnya, langsung aja dan ikutin terus. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian samping kedua mobil, yang satu MPV dan yang hitam ini dia adalah SUV pastinya karena CR-V ya guys. Dan untuk bannya, untuk yang Xpander dia menggunakan ring 205/55, dia menggunakan ring 16. Dan kalau misalkan yang CR-V dia menggunakan 225/50, dia menggunakan ring 18. Dan keduanya velgnya sama-sama sudah two tone color ya. Kurang lebih sih SUV dan MPV itu sama ya, karena cuma beda penumpang bagian belakangnya aja gitu untuk seatnya. Dan untuk bagian spion dia sama-sama sudah spion sen dengan desain yang berbeda. Kalau misalkan yang CR-V dia sedikit ada motifnya gitu ya untuk frame-nya. Dan dia keduanya sudah recreatable juga. Dan kalau misalkan yang CR-V 2013 ini dia di pintunya tuh sekelilingi dengan list chrome ya, dan dilengkapi dengan talang air. Dan kalau misalkan yang si Xpander ini dia masih berwarna hitam ya, dan belum ada talang air, jadi itu bisa banget sih untuk talang air mah tinggal pasang aja. Dan untuk handle pintu, misalkan yang CR-V 2013 dia kan sudah keyless, jadi sudah ada sensor untuk key-nya juga nih di pintu. Yang penting kunci depan kita tanpa kita keluarin kuncinya dia akan terbuka dengan tersendirinya. Dan kalau misalkan yang handle pintu Xpander dia masih satu warna dengan warna body ya, dan belum ada sensor key-nya juga. Oke, lanjut untuk bagian body. Untuk bagian body si Xpander ini dia lebih yang sport banget ya, banyak skit-skitnya gitu. Dan kalau misalkan yang si SUV dia natural aja gitu ya. Oke, so buat kalian nih yang penasaran untuk bagian interior, kita ulik sedetik aja ya, sedetik kan, kita ulik sekilas aja. Dan untuk interiornya si RV ini dia si bangkunya dia menggunakan kulit. Sama kalau misalkan yang si Xpander dia berbahannya itu kayak bludru gitu ya, dia belum menggunakan kulit. Dan kalau misalkan yang si RV ini yang hitam dia lebih ke warna hitam dan warna agak krem gitu ya. Nah, kalau misalkan yang si Xpander dia lebih ke warna beige-nya juga. Kurang lebih sih untuk head unit si RV ini dia sudah touchscreen, tapi kalau misalkan yang Xpander dia belum touchscreen. So buat kalian yang pengen tahu lebih lengkapnya dan lebih detailnya, itu ada di review kita sebelumnya dan sudah ada di beranda King Gallery Channel 2 gitu. Jadi kalian tinggal tonton aja. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita cek untuk bagian belakang. Oke guys, sekarang kita sudah ada di bagian belakang kedua mobil ini yang di kiri kanan Sofi, yang satunya MPV dan satunya lagi SUV. Kita lihat nih, untuk kelengkapan bagian belakangnya dia sama-sama sudah ada spoiler, stop lamp, defogger atau anti kabut, dan pastinya juga ada wiper.
Dan untuk desain lampunya dia hampir mirip-mirip gitu ya, tapi kalau misalkan yang Expander dia sampai ke belakang. Nah kalau misalkan yang CR-V dia lebih besar dan dia dari atas sampai samping aja, dia nggak ada di belakang gitu ya guys. Dan untuk CR-V dia sudah ada sensor parkirnya di belakang, ada 2 titik. Nah kalau Expander dia belum ada ya, dan sama-sama ada lambang dari brandnya masing-masing, yang satu dari Mitsubishi, yang satu dari Honda. Dan untuk yang CR-V dia sudah ada kamera belakangnya juga. Kalau misalnya Expander Exit dia belum ada gitu ya. So langsung aja kita buka untuk lihat keluasan bagasinya. Nah yang satunya yang Expander itu udah pasti ya, untuk seatnya itu dia lebih banyak dibanding yang CR-V. Nah untuk CR-V dia lebih luas karena kapasitas seatnya dia cuma 5 seater, dan ini bisa banyak muat barang sekali ya. Dan kalau misalkan kalian pengen nambahin bangku itu bisa juga sih sebenarnya. Dan untuk yang Expander ini dia pastinya lebih sedikit untuk bagasinya karena dia seatnya juga lebih banyak dibandingnya CR-V. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lengkapnya seperti apa, itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi kalian tinggal cari di King Gallery channel 2 dan ada di beranda video pastinya ya. Oke, kita tutup kembali. Kita tutup satu lagi juga. Nah, kita bisa lihat ya dari depan sampai belakang tadi kurang lebih tuh sama ya. Perbedaannya hanya di seatnya aja dan untuk luas kabinnya juga. Yang MPV itu dia ada 3 bangku dari belakang, 1, 2, 3. Dan kalau misalkan di SUV dia hanya 2 seater atau cukup untuk 5 penumpang aja gitu ya guys. So pasti kalian juga sudah penasaran harganya dibanderol berapa? Jangan sampai skip videonya dan jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Oke, selesai sudah kita mengkomparasi antara MPV dan SUV guys. Semua balik lagi ke selera kalian dan kebutuhan kalian. Kira-kira kalian lebih membutuhkan MPV atau SUV ya guys. Dan pasti kalian juga sudah penasaran untuk kedua mobil ini dibanderol berapa sih harganya? Oke, langsung aja untuk Expander Exit tahun 2019. Tahun pertama kilometer 5.000, pajak bulan 3 2022 dibanderol murah sekali, hanya di 215 juta aja kalian udah bisa bawa mobil MPV dengan kilometer yang sangat low ya. Dan untuk yang sebelah kiri Sofi di sini untuk harganya CR-V RM3 AT hitam tahun 2013, tahun pertama kilometer 100 ribuan, pajak bulan 6 2022 dibanderol hanya di 198 juta aja guys. Kalian udah bisa bawa pulang CR-V tahun 2013. Wah, harga di King Gallery itu semua mobil pejabat harganya rasa merakyat ya. Oke. Dan buat kalian nih yang lagi cari MPV atau selain Expander itu langsung aja dia datang ke showroom, karena semua MPV, semua SUV, bahkan city car ataupun off-road itu semuanya lengkap ada di King Gallery. Dan buat kalian yang menanyakan ada di mana sih alamat showroom berada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z 1215, Y6, Y7 juga, dan X6 dan X11. Dan untuk jam operasional sendiri dari hari Senin sampai hari Sabtu kita buka dari setengah 9 sampai dengan jam 5 sore. Nah untuk hari Minggu atau hari weekend kita buka dari setengah 11 sampai dengan jam 4 sore. Tapi kalau misalkan kalian pengen janjian di luar jam tersebut, itu gampang banget. Yang penting kalian sudah call Sofi atau tim marketingnya ada di King Gallery. Dan buat kalian yang lagi cari mobil bekas berkualitas atau kalian yang baru pertama kali beli mobil bekas, itu langsung aja belinya di King Gallery. Itu kalian nggak perlu ragu lagi sampai cadel tuh ya. Nggak perlu ragu lagi karena semua unit yang ada di King Gallery itu sudah banyak garansi dan jaminannya. Yang pertama, mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak, mesin dan mesin tidak pernah jebol atau mengarah pada jebol, kilometer asli, dan surat-suratnya dijamin keabsahannya. Dan gak lain gak bukan, Sofi selalu ingetin, semua unit yang ada di King Gallery juga itu sudah dipagari dari pihak ketiga, itu dari inspeksi Autospektor. Otomatis semua unit yang ada di King Gallery sudah lulus uji inspeksi Autospektor. Tapi misalkan kalian masih kurang yakin dengan mobil yang ada di King Gallery, itu bisa banget guys, kalian nggak perlu khawatir dan nggak perlu ribet. Kalian tinggal bawa aja mobilnya ke bengkel resmi sesuai brandnya masing-masing, dan itu pilihan kalian juga gitu ya. Oke? Sekilas selesai sudah kita mengkomparasi kedua unit MPV atau SUV. Mohon maaf bila Sofi ada salah-salah kata dalam mengkomparasi. Sofi akan perbaiki di next video. Jangan lupa untuk share video kita sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe untuk channel kita di King Gallery Channel.